awas lo, nikah sama bule itu manuke gede. Apakah memang seperti ini gaya berpacaran orang bule ya? Bagaimana awal komunikasi aku sama suamiku? Iya, saya ini orangnya pemalu banget. Karena dia nggak membalas, akhirnya ya udah, aku move on dong. Saat itu aku pikir kita itu udah bersama cukup lama, tapi yang menjadi pertanyaan aku, dia itu sama sekali nggak pernah bilang I like you, karena aku nggak mau bersama dengan orang yang nggak jelas tujuannya, yang nggak serius gitu ya. Orang berwarga kenegaraan, orang berwarga Let's do it again. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Rika Rashmi. Apa kabar buat teman-teman di sana? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat semua. Seperti yang ada di judul video ini, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana aku bertemu dengan suami dari Inggris atau suami bule yang lebih familiar disebut ya, nonton terus video ini sampai akhir. Untuk disclaimer, saya di sini hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kehidupan saya pribadi, tapi tidak ada maksud untuk mensuperiorkan atau membanggakan diri saya karena saya menikah dengan bule. Menurut saya menikah dengan orang manapun itu sama saja. Kembali lagi ke pribadi dan sifat orang masing-masing, pasangan masing-masing. Jadi mau nikah dengan orang Indonesia, nikah dengan orang bule, orang manapun itu sama aja. Cuman kebetulan di sini saya berjodoh dengan bule atau lebih tepatnya warga negara asing, orang berwarga kenegaraan kenegaraan asing yang lebih tepatnya lagi berasal dari Inggris atau UK atau United Kingdom. Oke, kita lanjut aja ke poin berikutnya biar tidak bertele-tele. Di sini aku udah membuat list ya, poin-poin apa aja yang pengen aku ceritakan ke teman-teman supaya ceritanya tuh nggak kemana-mana atau bahasa Jawanya nggak ngeladrah, tetap on point gitu ya. Berawal dari background kenapa memilih menikah dengan bule. Ceritanya balik ke masa-masa dahulu. Setelah kerusuhan Ambon, aku pindah ke Jawa, di mana keluarga nenek itu berada. Di situ aku mulai belajar bahasa Inggris. Dulu di Maluku aku belum ada ya pelajaran bahasa Inggris. Begitu sampai di Jawa mulai ada pelajaran bahasa Inggris, dan aku tuh goblok banget ya bahasa Inggris ya teman-teman, bener-bener zero, bener-bener nol, karena telat. Teman-teman seangkatanku tuh udah mengenal bahasa Inggris sejak dari TK kayaknya ya, dan aku baru mulai mengenal bahasa Inggris sejak kelas 5 SD. Dan setelah itu aku lulus SD dengan nilai bahasa Inggris yang parah banget, matematika parah banget. Masuk ke SMP, aku mulai kenal teman gereja yang sampai sekarang menjadi sahabat, menjadi kakak. Meskipun kita jarang komunikasi, tapi aku pengen ngasih kredit sama dia karena aku mulai mencintai bahasa Inggris dan tertarik bahasa Inggris itu dari dia gitu loh. Namanya Wahyu atau Mbak Ayu. Dari beliau aku mulai suka denger lagu-lagu boy band, terus baca-baca komik, dan pokoknya jadi suka sama orang bule intinya ya. Jadi maaf ya, ini personal preference. Aku tuh nggak gitu tertarik mendengarkan musik-musik bahasa Indonesia. Aku lebih suka dengerin boy band kayak Backstreet Boys, Westlife, NSYNC, Britney Spears, terus Christina Aguilera. Pokoknya penyanyi-penyanyi pop. Terus aku juga suka nonton film-film Harry Potter, The Lord of the Rings. Itu ngelihat mereka tuh kayak bule tuh ganteng banget gitu ya. Intinya sejak saat itu aku tertarik banget sama bule gitu loh, sama orang western gitu, karena ganteng-ganteng banget guys. Zaman dulu itu lihat boy band kayak Shane Villan, Brian, Nick, ganteng-ganteng banget kan. Suatu hari aku nyeletuk, one day aku pengen nih nikah sama orang bule gitu kan. Itu cuman kayak celetukan anak kecil lah ya, masih anak remaja gitu. Aku ngomong gitu sama Pak Deku, terus Pak Deku bilang bahasa Jawanya ya, awas lo nikah sama bule itu manuke gede. Terus waktu itu aku masih SMP dan benar-benar naif ya teman-teman. Tapi kalau bahasa kayak manu gitu ya tau lah ya, kayak kok
responnya kayak gini gitu ya si Pak D. Padahal aku juga cuman celotehan iseng gitu ya. Long story short, itu cerita atau background kenapa aku tertarik sama bule. Tapi aku nggak pernah berpikir untuk benar-benar menikah sama bule. Caranya bagaimana, di mana ketemu, bagaimana komunikasi. Dan keluarga aku itu bukan keluarga yang kaya, bukan keluarga yang berada, yang bisa nyekolah anak-anaknya ke luar negeri, yang bisa liburan ke luar negeri, yang bisa stay ke luar negeri. Jangankan untuk itu ya, untuk makan sehari-hari aja pas-pasan. Dan intinya aku berasal dari keluarga yang kurang mampu waktu itu. Oke, long story short, tahun 2012 aku memutuskan untuk bekerja menjadi TKW karena kondisi keuangan keluarga. Waktu itu aku udah kerja di sebuah pabrik biskuit ya di Surabaya. Aku nggak akan mention. Intinya aku udah dapat pekerjaan yang baik, yang bagus sebagai administrasi, tapi gaji yang aku dapat itu hanya pas untuk biaya makan, biaya kos-kosan. Pekerjaanku di Surabaya, dan tiap minggu, tiap akhir pekan itu, tiap weekend aku harus pulang dari Surabaya, pergi ke Malang tiap weekend, balik ke Surabaya. Waktu itu gajiku sekitaran 1.050.000 ya teman-teman. Jadi nggak cukup untuk membantu orang tua, untuk nabung. Jadi kayak aku merasa kalau aku gini-gini terus aku bakalan stuck gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk menjadi TKW, tenaga kerja wanita, ke Hong Kong karena saat itu juga kebetulan ada orang gereja yang baru pulang dari Hong Kong dan menawari aku kerja menjadi TKW. Beliau bilang kalau kamu gak gengsi, karena posisi orang tua aku waktu itu juga sakit. Jadi waktu itu ibu aku kena stroke. Udah 2 tahun butuh biaya pengobatan, dan bapak aku juga sakit-sakitan. Satu-satunya orang yang bekerja itu adalah kakak aku. Ini aku berbicara tentang almarhum ibu sama bapak aku ya teman-teman. Akhirnya dengan berat hati aku memutuskan untuk bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita dengan tujuan selain aku bisa membantu orang tuaku, membantu kakak aku juga bisa nabung, aku juga bisa maybe bisa kuliah lagi gitu ya kan. Singkat cerita, sampailah aku di Hong Kong, dan di Hong Kong aku bekerja dengan banyak banget lika-liku kehidupan di Hong Kong yang aku jalanin sendiri ya teman-teman. Kalau kalian tertarik, aku bisa bikin video sendiri tentang bagaimana lika-liku kehidupan perjalananku ke Hong Kong. Udah 15 menit nih. So, awal ketemu, kalau ini ceritanya panjang, aku akan bagi 2 part atau kalau perlu 3 part ya, biar kalian nggak bengek dengerin ceritaku. Lanjut, aku sampai di Hong Kong tahun 2012, dan bagaimana awal komunikasi aku sama suamiku. Berawal di tahun 2014. Waktu itu aku bekerja menjaga anak 3 tahun, dan tiap pagi aku nganterin anak sekolah. Terus ada temen orang Indonesia juga, orang NTT. Dia tiap hari itu curhat kayak, aku minggu besok bakalan ketemu ini, kayak ketemu bule gitu loh teman-teman. Kok bisa ketemu bule? Penasaran juga kan, kok bisa ketemu sama bule? Aku pakai aplikasi Badoo, dia bilang gitu. Waktu itu HP-ku HP jadul ya, pokoknya nggak layak buat download aplikasi seperti itu ya teman-teman. Terus aku tanya sama dia gimana tulisan aplikasinya, dan waktu itu aku cuma catat aja tulisannya BADOO gitu ya. Habis itu udah lama, berbulan-bulan, akhirnya HP-ku tewas ya teman-teman, dan aku harus beli HP baru. Dengan HP baru aku itu, intinya setelah temanku itu ngasih tahu, aku download aplikasinya itu sekitar bulan September tahun 2014. So, aku mulai download aplikasinya, aku mainlah Badoo ya. Akhirnya ketemu, maksudnya di online dating ini ya, di aplikasi ini ketemu sama si calon suami ini. Habis itu kita ngobrol, dan sekitar akhir bulan obrolan kita itu menggantung gitu loh. Pokoknya aku nggak mau kayak terkesan terlalu ngejar seseorang gitu ya. Jadi kalau dia nggak bales, kalau aku udah bales inboxnya dia, waktu itu dari Badoo kita pindah ke WeChat karena dia cuman ada Badoo sama WeChat doang. Dia nggak pakai WhatsApp karena suatu alasan yang saya mengerti. Jadi komunikasi kita itu cuman WeChat sama Badoo.
dan WeChat-nya itu ada di tabletnya dia. Jadi kalau dia ada WiFi baru bisa connect kita komunikasinya. Kalau dia lagi di luar ya kita nggak bakalan bisa komunikasi gitu, karena iPad-nya dia hanya mengandalkan WiFi. Intinya seperti itu. So, aku udah SMS dia terakhir dan nggak dibales. Padahal kita udah nyambung gitu ya. Aku ngerasa dia itu orang baik karena selama percakapan itu dia nggak pernah mention yang namanya hal-hal yang tidak sopan gitu ya. Yang sering kali kalau di dating app itu kebanyakan orang-orang brengsek yang cuman mau having fun atau yang kata-katanya kemana-mana, intinya yang menjurus ke hal-hal yang begitu. Selama aku mengenal dia dan berkomunikasi sama dia, aku benar-benar merasa nyaman. Aku merasa dia tuh merespek aku sebagai perempuan. Percakapannya itu hanya percakapan sehari-hari, tentang pekerjaan, tentang perspektif hidup. Intinya hal-hal yang masuk akal gitulah ya, yang benar-benar aku pengen kenal dia, dia pengen kenal aku gitu. Nah, sampai tiba di chat terakhir itu dia nggak bales. Seperti yang aku bilang tadi, aku nggak pengen kayak terkesan mengejar-ngejar laki-laki ya teman-teman. Meskipun aku sendiri sebenarnya sejujurnya suka sama dia. Sebentar, aku meler. So, karena dia nggak membalas, akhirnya ya udah, aku juga biarin aja gitu. Aku juga cuek dan aku move on dong sama chat sama orang lain gitu. Aku orangnya kalau chat satu-satu, nggak yang chat banyak orang atau banyak cowok bebarengan gitu ya. Kalau udah ada yang cocok, aku bakalan fokus sama yang cocok ini sampai sekiranya nggak cocok atau nggak seret, baru aku cari yang lain begitu. So, karena nggak dibales akhir bulan September, ya move on dong aku ya, chat sama orang lain. Tapi ya sejak itu aku cuman bertemu sama satu orang Kanada. Sampai sekarang berteman di Facebook, orangnya baik, tapi dia ke Hong Kong cuman untuk visit 1 bulan untuk jalan-jalan doang, dan akhirnya kita jadi teman. Yang kedua, aku bertemu sama orang Spanyol. Dulu waktu aku masih punya WeChat, kita masih berteman di WeChat. Intinya mereka berdua orang yang baik-baik, orang yang sopan, yang nggak kurang ajar. Jadi aku udah ketemu 2 bule ini, tapi dua-duanya nggak match untuk jadi pacar gitu ya, cuma jadi teman doang. Sampai akhirnya hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan bergantilah tahun. Sampai tahun 2015, tiba-tiba si calon suami ini membalas chat dari aku, teman-teman. Akhirnya dibalas, dan saat itu dia lagi liburan di Manila sendirian. Dia tanya kabar aku gimana, dia minta maaf nggak membalas chat aku yang terakhir gitu kan. Terus aku bilang, oh aku pikir kamu udah nggak tertarik lagi sama aku, mungkin aku boring, mungkin aku gimana, mungkin aku salah ngomong gitu kan. Dia bilang, oh no, dia bilang gitu. Terus dia bilang, aku sekarang lagi di Manila nih, nanti pulang dari Manila bisa nggak kita ketemuan, dia bilang gitu. Dia ngajak ketemu. Terus aku bilang, yeah sure, let's do it. Setelah dia pulang dari Manila, kita janji ketemu di sebuah stasiun kereta. Saat itu dia merencanakan kita ketemu di stasiun kereta, habis itu kita dinner, habis itu kita nonton. Waktu itu aku lupa nonton apa, kayaknya Kingsman deh. Aku bilang sama dia waktu itu, aku kan hari-hariku di Hong Kong itu kalau aku libur hari Minggu seharian aku pasti aktivitasnya di gereja dari pagi sampai malam, dan hari itu aku dapat tugas piket untuk bersih-bersih gereja jam 5 atau setengah 6 lah kira-kira ya. Terus kita itu janjiannya jam 6 dan aku telat datang karena aku harus bersih-bersih, harus piket di gereja. Harusnya aku nggak menjanjikan dia jam 6 ya, harusnya jam 6:30 gitu. Tapi ya udahlah, udah terlanjur kan. Akhirnya aku bilang sama dia, aku minta maaf, aku bakalan sedikit terlambat gitu karena aku lagi bersih-bersih gereja. Aku bilang gitu sama dia. Dan namanya orang bule ya, kebanyakan hampir 99,99% mereka tuh sangat on time dan bahkan early ya kalau bisa mereka itu. So, si calon suami ini, aku panggil aja Mat, dia udah nunggu di stasiun kereta namanya Tsim Sha Tsui. Kalau teman-teman ada yang di Hong Kong pasti kalian tahu ya, MTR Tsim Sha Tsui. Dia udah nunggu di sana dan aku baru nyampe sekitar jam 6:15 atau 20 lah ya. Ini ada fotonya.
aku seperti ini waktu itu. So aku telat, minta maaf, aku telat, aku bilang gitu kan sambil grogi gitu ya. Namanya kalau bule kalau pertama kali ketemu itu kan kayak cipika-cipiki ya. Terus dia bilang, oh it's okay, no problem, tapi kita harus makan malamnya harus cepet-cepet, kalau enggak kita bakalan ketinggalan movie, dia bilang gitu kan. Akhirnya kita makan malam. Ini dari pihak dia ya, cerita dia waktu itu kalau lebih dari 30 menit dia bakalan pergi selamanya guys. Dia bakalan cabut, dan bersyukur banget dia sabar menunggu diriku yang terlambat ini ya, yang jamnya jam karet. So akhirnya kita dinner, dan waktu dinner itu juga ada cerita yang lucu banget. Aku kan nggak biasa makan kayak di restoran-restoran yang harganya kayak mahal gitu kan. Aku biasanya kalau sama teman-teman gereja tuh makan tuh di share bareng-bareng, makan pesen ini abis itu di share bareng-bareng. Dan saat itu menurut aku ya, tempat yang sebenarnya kalau sekarang sih tempat itu tempat yang standar lah ya. Kita makan malam di namanya Spaghetti House di Cimsacoy, dan sampai sekarang restorannya itu masih ada di situ dong. Jadi kita kalau bernostalgia tuh ke situ. Terus mau pesan apa? Waktu aku lihat menunya, menunya kok harganya mahal-mahal banget, aku gitu kan dalam hati. Terus aku nggak paham guys, menunya itu aku nggak paham bahasa makanan yang kayak makanan bule lah ya. Duh ini apa rasanya, kayak gimana? Biasa aku hari-hari juga makanya, meskipun udah beberapa tahun di Hong Kong, 2 tahun lebih di Hong Kong, aku makanya tetap ya nasi, ya paling mie ya. Jarang makan makanan bule kayak gitu, atau hampir nggak pernah guys. Terus satu, aku nggak tahu menu itu apa. Yang kedua, menurut aku mahal, dan aku nggak mau kayak membebani dia gitu ya, kayak sungkan gitu mau makan mahal gitu. Terus aku pesen, aku ngikut aja kamu pesan apa gitu. Terus dia bilang it's okay, don't worry, dia bilang gitu. Ternyata dia paham guys, si Rivka ini kayaknya sungkan. Akhirnya kita pesan makanan yang sama, dia pesan spaghetti carbonara. Padahal aku tuh nggak doyan spaghetti guys dulu, kayak lidah kampungnya tuh nggak nyambung sama spaghetti yang creamy asin gurih kayak gitu. Akhirnya long story short, selesai makan, kita habis itu nonton movie. Itu adalah date pertama kita, dan setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Menurut aku date-nya waktu itu cukup sukses ya, dan sejak saat itu tiap minggu dia ngajakin ketemu, atau kadang ngajakin jalan ke mana, kadang jalan ke Disneyland. Hari ini mau nggak kesini, hari ini mau nggak ke situ, hari ini mau nggak nonton movie kayak gitu. Jadi dari situ aku menangkap bahwa dia itu berarti tertarik sama aku guys. Kalau aku sih emang udah tertarik sama dia. Jadi sejak saat itu kita sering ketemu, karena aku cuma libur hari Minggu doang, dan hari Minggu itu pun aku harus bagi untuk ke gereja. Setelah kegiatan gereja selesai sampai sore, baru aku main sama dia gitu ya. Intinya ngedate sama dia gitu ya. Sampai akhirnya intinya kita udah pacaran berjalan 1 tahun. Awal tahun 2016, sekitar Februari, waktu itu Imlek, dia ngajak aku liburan ke China. Aku nggak tahu ngomongnya gimana, Shenzhen atau Shenzhen. So kita liburan ke sana, dia ngajak aku kurang lebih 5 hari ya waktu itu, Chinese holiday-nya. Dan saat itu aku pikir kita itu udah bersama cukup lama, tapi yang menjadi pertanyaan aku, dia itu sama sekali nggak pernah bilang I like you, I love you, atau apa ya, nggak pernah ngomong sesuatu yang romantis yang menunjukkan bahwa dia itu suka sama aku, dia itu tertarik sama aku, dia itu serius sama aku. Tapi ya kayak jalan gitu aja gitu loh. Dan itu membuat aku sedikit bertanya-tanya, agak galau juga, kayak introspeksi juga ya. Apakah memang seperti ini gaya berpacaran orang bule ya gitu, Pak? Nggak ada kayak nembak atau menyatakan cinta, atau cinta mungkin takes time ya, membutuhkan waktu yang cukup untuk saling mengenal satu sama lain. Tapi kalau ngajak jadi ceweknya, jadi pacarnya, itu kan nggak butuh waktu sampai bertahun-tahun kan menurut aku, untuk menunjukkan kamu itu benar-benar tertarik sama orang. Akhirnya karena kegalauanku, dan saat itu juga waktunya menurut aku waktu yang tepat, waktu kita liburan, aku tanya sama dia secara face to face dan serius ya. Dan ini membutuhkan sebuah keberanian tingkat dewa teman-teman, karena basically aku tuh orangnya nggak pedean, terus pemalu. Iya, saya ini orangnya pemalu banget. Memberanikan diri gitu ya sama dia. Sebenarnya aku mau ngomong sama kamu tentang sesuatu yang mengganjal di hati aku bilang gitu.
oh ya apa tuh, dia gitu. Kita udah jalan bareng selama kurang lebih 1 tahun, aku bilang gitu. Tapi aku bingung, kamu sebenarnya serius atau enggak sama aku, karena aku nggak pernah dengar kamu ngomong hal-hal yang membuat aku itu berpikir bahwa kamu benar-benar suka sama aku, atau kamu cinta sama aku, atau kamu tertarik gitu. Ngomong I miss you aja bisa dihitung guys, selama kita barengan itu ngomong I miss you tuh dia cuman bilang kalau nggak 1 kali 2 kali ya, tapi dia nggak pernah ngomong I like you, I love you, I need you, atau ya begitu-begitulah yang, atau menyatakan cinta kalau dia cinta sama aku, nggak pernah. Jadi aku mempertanyakan itu sama dia. So I just wanna know, aku cuma pengen tahu apakah kamu serius sama hubungan ini, apakah kita ini sudah berpacaran atau belum, karena kamu nggak pernah menyatakan atau meminta aku menjadi pacar kamu. Yang penting kita jalan aja begitu kan, kayak nggak ada status gitu loh menurut aku. Tapi kembali lagi ya, maybe budayanya orang bule seperti ini, kayak kalau udah barengan, oh nggak perlulah yang kamu harus menyatakan cinta, apa sih namanya tuh, mempatenkan kita ini berpacaran gitu. Saat itu aku ngomongnya ya berani, ya takut, ya sedih gitu ya, takut aku takut menyinggung dia teman-teman. Meskipun I have to, karena aku nggak mau bersama dengan orang yang nggak jelas tujuannya, yang nggak serius gitu ya. Terus dia bilang di situ pertama kali aku membuat dia itu ngerasa sedih gitu. Dia sedih karena dia merasa nggak peka. Terus dia juga saat itu ternyata udah planning mau makan malam saat liburan dan menyatakan cinta sama aku. Waktu itu sambil ngomong itu sambil nangis-nangis, I actually have planned everything. Aku pengen menyatakan perasaan cinta ke kamu waktu kita dinner malam ini, tapi ternyata kamu nodong duluan gitu ya, kayak kesannya kayak nodong. No aku nggak nodong, aku bilang gitu. Aku nggak pengen kamu terpaksa atau nggak pengen kamu tertekan gitu ya. I just want to know hubungan ini mau dibawa kemana gitu kan. Terus dia menjelaskan kenapa buat dia itu menyatakan cinta itu membutuhkan proses dan membutuhkan waktu yang lama, karena memang seumur hidup dia nggak pernah menyatakan cinta sama siapapun. Meskipun dia udah jalan sama cewek ini atau cewek itu, dia nggak pernah mengatakan I love you sama seseorang, kecuali sama mamanya ya. Karena buat dia itu kata cinta itu begitu spesial, begitu sakral ya buat dia katakan. So dari situ aku justru ngerasa guilty, ngerasa bersalah, kayak waduh, apa aku yang gegabah gitu ya, apa aku yang gak sabaran gitu, aku udah ngancurin rencananya dia nih malam ini. Tapi maybe ya memang jalannya harus seperti itu. Dan akhirnya dia bilang